Shalom, selamat pagi buat anak-anak yang hebat. Untuk anak-anak IP1, hari ini kita sudah masuk di dalam tematik 1F di pembelajaran pertama hingga pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk buku 1F-nya seperti ini, ya, buku yang berwarna orange ini untuk tematik 1F, temanya yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, kita sudah mulai untuk pembelajaran pertama hingga pembelajaran yang ketiga. Dimulai dari halaman 6. Nah, di sini IP1 akan menyimak cerita yang akan Misika bacakan untuk kalian. Kemudian kalian akan menjawab setelahnya pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Nah, silakan disimak baik-baik untuk cerita yang akan Misika bacakan untuk kalian. Kerjasama bersihkan rumah. Pada hari Minggu, keluarga Lala kerjasama membersihkan rumah. Ibu bertugas mengepel lantai. Ibu gerakan gagang pel ke kiri dan ke kanan. Ayah bertugas merapikan tanaman. Ayah memotong dahan dengan gunting. Kak Pandu bertugas menyapu lantai. Kak Pandu gunakan sapu. Lala bertugas merapikan kamar. Lala rapikan bantal guling dan selimut. Semua anggota keluarga Lala bersihkan rumah. Bekerja sama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Keluarga Lala bekerja dengan gembira. Rumah Lala menjadi bersih dan sehat. Nah, IP1, untuk cerita yang ada di halaman 6, IP1 akan menjawab pertanyaan. Setelah menyimak cerita, kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di halaman 6 juga. Untuk nomor 1 sampai nomor 5, kita kasih contoh untuk nomor 1 misalnya, apa yang dilakukan keluarga Lala di hari Minggu? Nah, apa yang mereka lakukan tadi pada hari Minggu? Bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5, silakan IP1 menjawab sesuai dengan cerita yang sudah Misika bacakan untuk kalian. Kemudian IP1 kita masuk di halaman yang ke-7, yaitu tentang kalimat petunjuk. Nah, kalimat petunjuk ini adalah kalimat yang memberikan langkah-langkah atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Jadi kalimat petunjuk adalah kalimat yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Misika kasih contoh misalnya di sini langkah-langkah atau petunjuk untuk mengepel lantai. Nah, di sini ada 6 langkah yang harus kita lakukan untuk mengepel lantai. Yang pertama, kita harus menyiapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih. Yang kedua, kita harus mengisi ember dengan air. Yang ketiga, masukkan cairan pembersih lantai secukupnya. Yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember. Yang kelima, peras kain pel. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu gosokkan kain pel pada lantai yang kotor. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah atau petunjuk yang diberikan untuk bagaimana caranya mengepel lantai. Nah, IP1 kemudian di halaman 7 kalian akan memberikan tanda centang pada kalimat petunjuk, ya, pada kalimat petunjuk yang ada di nomor 1 sampai nomor 5. Jadi silakan kalian memberikan tanda centang untuk kalimat petunjuk yang terdapat di nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalian bisa lihat di sini di halaman 8. Bisa kalian buka buku kalian di halaman 8. Yaitu untuk melengkapi kalimat ungkapan petunjuk berikut. Nah, di bawah ini ada kata-kata yang sudah tersedia. Yang pertama membersihkan, yang kedua sikat, yang ketiga mengelap, dan yang terakhir kain. Nah, tugas kalian adalah melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia di atasnya, ya, untuk menjadi sebuah kalimat petunjuk. Misika kasih contoh misalnya nomor 1. Kak Pandu sedang titik-titik bak mandi. Nah, kira-kira Kak Pandu sedang buat apa? Sesuai dengan gambar kalian lihat. Iya, Kak Pandu sedang membersihkan bak mandi. Untuk yang selanjutnya silakan IP1 untuk mengisi dengan kata-kata yang sudah tersedia di bawah itu. Kemudian kita masuk di bagian bawahnya. IP1 untuk bagian bawahnya di halaman 8 untuk nomor 1 dan nomor 5 kalian akan mengisi pada tabel nomor 1 sampai nomor 5 untuk cara membersihkan rumah. Nah, untuk cara membersihkan rumah itu ada banyak. Misika kasih contoh misalnya yang 1, cara membersihkan rumah yaitu dengan menyapu
halaman. Nah, ketika kita menyapu halaman, maka rumah kita bisa terlihat lebih bersih. Kemudian apa? Misalnya yang kedua yaitu mengepel lantai. Dengan mengepel lantai, rumah kita bisa terlihat lebih bersih. Untuk yang bagian yang ketiga, keempat, dan kelima, silakan Ibu Iwan cari. Kemudian bisa menulis cara membersihkan rumah untuk nomor 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan masuk untuk pembelajaran yang selanjutnya. Di halaman 10, kalian akan menyimak cerita yang akan Misika bacakan untuk kalian. Kemudian setelah itu kalian akan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan bacaan yang telah kalian dengar. Silakan disimak dengan baik. Lala selalu menjaga kebersihan rumah. Lala selalu membuang sampah ke tempatnya. Lala juga pisahkan dan kumpulkan barang bekas untuk dimanfaatkan kembali. Barang-barang yang tidak berguna dibuang. Lala membuang pada tempat sampah. Tempat sampah terdapat di halaman depan rumah. Jika tempat sampah di rumah sudah penuh, petugas kebersihan akan angkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Nah, Ibu Iwan, itu adalah cerita singkat yang sudah Misika bacakan untuk kalian. Dan tugas kalian adalah menjawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan cerita yang sudah kalian dengar. Misika kasih contoh. Nomor 1, siapa yang menjaga kebersihan di rumah? Sesuai dengan bacaan tadi, siapakah yang menjaga kebersihan di rumah? Benar sekali Ibu Iwan, yang menjaga kebersihan di rumah adalah La. Oke, kemudian untuk nomor 2 sampai nomor 5 silakan kalian jawab sesuai dengan cerita yang sudah Miss Ika bacakan untuk kalian. Kemudian di halaman 11, kalian akan mengurutkan gambar, menyusun gambar secara berurutan dengan nomor 1 sampai nomor 4 sesuai dengan petunjuk untuk membersihkan rumah. Nah, yang pertama di sini ada sampah dimasukkan ke tempat sampah, ambil sapu dan pengki, sampah dibuang ke bak sampah, kemudian sampah dikumpulkan dalam pengki. Nah, ini adalah gambar dan juga keterangan yang tidak berurutan. Jadi kalian akan mengurutkan mulai dari yang paling pertama hingga yang paling terakhir, yaitu yang keempat. Kemudian di halaman 11, di bagian bawahnya kalian akan menyalin kalimat, kemudian disalin menggunakan huruf tegak bersambung. Di halaman 11 kalian akan menyalin kalimat yang sudah ada ke dalam huruf tegak bersambung. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang sikap yang baik dan sikap yang tidak baik dilakukan. Nah, sikap yang baik yang dilakukan biasanya anak-anak itu apa? Misalnya membantu orang tua untuk membersihkan kamarnya sendiri. Jadi tidak lagi minta bantuan mama dan papa untuk membersihkan kamar, tetapi kita membersihkan kamar kita sendiri. Nah, itu tindakan yang baik. Kemudian yang kedua, sepulang sekolah kita merapikan tas kita ke tempatnya, kemudian menaruh sepatu kita di tempat sepatu. Itu adalah tindakan yang baik. Nah, tindakan yang tidak baik atau sikap yang tidak baik yang biasanya dilakukan yaitu misalnya ketika kalian pulang sekolah, tas kalian langsung lempar saja begitu saja. Nah, itu adalah sikap yang tidak baik. Kemudian misalnya sepatu kalian ketika dibuka, kalian langsung lempar saja begitu, tidak ditaruh di tempat sapu. Itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, Ibu Iwan, jadi di halaman 15 silakan kalian beri tanda centang pada sikap yang baik dan beri tanda kali atau X pada kalimat yang menunjukkan sikap yang tidak baik. Kemudian di halaman 15, susunlah kata-kata berikut menjadi ungkapan petunjuk. Nah, dimulai dengan kata yang berwarna merah. Bisa kasih contoh di sini. Nah, untuk nomor 1 di halaman 15, disapu hari setiap lantai. Nah, dimulai dengan kata yang berwarna merah, berarti dimulai dengan kata lantai. Nah, lantai disapu setiap hari. Lantai disapu setiap hari. Jadi kalian akan menyusun kalimat petunjuk berikut yang ada di nomor 2 sampai nomor 5 yang ada di halaman 15 dan halaman 16. Kemudian selanjutnya di halaman 17
kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, Ipiwan, Miss Yos sudah pernah bilang sebelumnya, 29 angka yang paling kiri ya, angka yang berada di sebelah kiri itu adalah puluhan, sedangkan angka yang berada di sebelah kanan adalah satuan. Misalnya kasih contoh, misalnya 29, berarti yang menempati angka puluhan adalah 9. Salah, yang menempati angka puluhan adalah 2, kemudian 9 menempati angka satuan. Nah, kemudian kalau 11 atau 12, misalnya contohnya angka 12. Nah, yang menempati satuan dan puluhan adalah, kalau angka 1 menempati puluhan atau satuan. Hebat Ipiwan, angka 1 menempati puluhan karena dia berada di sebelah kiri, sedangkan angka 2 menempati satuan karena dia berada di sebelah kanan. Nah, Ipiwan, kemudian kalian akan belajar untuk mengurangkan. Misalnya di sini Misika kasih contoh 29 dikurangi 11 ya. 29 dikurangi 11. Nah, cara untuk mengurangkannya seperti apa? Nah, Ipiwan bisa lihat di situ untuk angka yang di sebelah kanan, kita akan mengurangkan terlebih dahulu yang satuannya. Misika kasih contoh di situ, misalnya 29 kurang 11, berarti yang dikurangkan duluan adalah satuan yang berada di sebelah kanan. Berarti 9 dikurangi 1 adalah, nah coba angkat jari 9 kalian, ditutup satu jari, sisa berapa jari? Sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 9 dikurangi 1 adalah 8. Kemudian setelah kita mengurangkan untuk yang satuannya, kita akan mengurangkan untuk yang puluhannya. Nah, sekarang 2 dikurangi 1 adalah, 2 dikurangi 1 adalah, benar sekali Piwan, 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi jawabannya 29 dikurangi 11 yaitu 18. Hebat Ipiwan. Dan tugas Ipiwan yaitu silakan mengerjakan untuk nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 1, 2, 3 silakan dikerjakan. Dan tugas untuk kita di hari ini itu saja. Selamat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.